Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 8. Apa kabarnya? Udah pada sholat duha? Udah pada sarapan nak? Salam rindu dari Ustazah. Sekarang kita ketemu lagi di Mapel IPA dengan Ustazah Asih. Ustazah harapkan kalian sudah siap untuk belajar, sudah ready di depan layar komputer, laptop, atau smartphone-nya untuk menerima materi-materi atau ilmu-ilmu yang diberikan oleh Ustazah hari ini ya. Karena perlu Ananda ketahui, sukses itu tidak akan menampakkan dirinya pada orang-orang yang malas. Maka dari itu, selamat pagi semuanya. Ayo, pecahkan rasa malas itu ya anak ya. Walaupun kita belajar dengan daring seperti ini, tidak tatap muka langsung, saya harapkan kalian tetap semangat belajar, gapai cita-cita kalian setinggi mungkin, dan hilangkan rasa malas itu. Nah, Ananda Salihah sekalian, hari ini kita belajar IPA untuk materi pertama, sistem gerak manusia. Nanti Ustazah jelaskan dengan menggunakan papan tulis. Ananda nanti simak pembelajaran dari Ustazah ya. Oke. Baik Ananda sekalian, hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada makhluk hidup. Nah, sebelumnya sistem gerak itu perlu Ananda ketahui, sistem gerak itu adalah salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup. Karena makhluk hidup itu ciri-cirinya salah satunya yaitu bergerak. Nah, ini dia sistem gerak. Nah, sistem gerak pada makhluk hidup ini ada pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang pertama, kita lihat dulu pada tumbuhan. Kalau contoh sistem gerak pada tumbuhan ada yang tahu? Nah, misalnya kita lihat sehari-hari pada bunga putri malu. Kalau bunga putri malu itu kalau disentuh daunnya akan muncul. Contohnya pada putri malu. Terus apa lagi contohnya yang lain? Misalnya pada tumbuhan kembang pukul 8. Nah, kembang pukul 8 itu setiap pagi bunganya akan bermekaran. Nanti kalau udah jam 10 ke atas, bunganya akan menguncup lagi. Nah, itu terjadinya pergerakan. Bunga kembang 8 ya. Ada lagi contoh yang lain, misalnya bunga yang arahnya itu mengejar arah rangsangan, yaitu misalnya cahaya matahari. Misalnya tumbuhan yang ditaruh di tempat tertutup, terus ada satu celah yang ada mataharinya, dia akan mengikuti ke arah matahari. Itu bisa juga contohnya ya. Nah, ini adalah contoh-contoh gerak pada tumbuhan yang kita lihat sehari-hari. Nah, kemudian contoh gerak pada tumbuhan apa lagi nah? Misalnya akar yang tembus ke tanah, atau tumbuhnya akar tumbuhan yang menembus tanah untuk mencari unsur hara, air, dan garam mineral. Misalnya seperti itu ya. Kemudian ada lagi gerak pada hewan. Nah, sebelum kita mengetahui sistem gerak pada hewan, hewan itu dibagi menjadi dua. Ada hewan invertebrata dan ada hewan vertebrata. Nah, apa itu hewan
invertebrata. Invertebrata ini adalah hewan yang tidak punya tulang belakang, tidak memiliki tulang belakang. Kalau hewan vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contoh dari hewan invertebrata yang tidak punya tulang belakang misalnya apa? Ada siput. Apalagi? Lintah. Pokoknya hewan-hewan lunak ya anak-anak ya. Kalau yang memiliki tulang belakang ada misalnya rusa, sapi, ikan, kambing. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu apa itu invertebrata dan hewan vertebrata, sekarang kita lihat sistem geraknya. Kalau invertebrata itu dinamakan dengan istilahnya kelompok hewan exoskeleton. Exoskeleton. Di mana hewan exoskeleton ini rangkanya itu dia otot yang menempel. Nah, invertebrata ini dinamakan dengan hewan exoskeleton atau rangka luar yang berfungsi untuk melindungi tubuhnya dan sebagai tempat menempelnya otot. Kalau vertebrata ini dinamakan dengan hewan endoskeleton. Nah, apa itu hewan endoskeleton? Adalah hewan yang memiliki tulang keras yang melindungi tubuhnya dan sebagai tempat menempelnya otot-otot. Itu ya, hewan yang memiliki tulang belakang. Itu dinamakan dengan endoskeleton. Misalnya yang seperti kita lihat ada jerapah, ada burung, ikan, sapi yang mempunyai struktur tulang keras. Itu yang dinamakan endoskeleton. Nah, ada juga hewan yang memiliki tipe endos dan exoskeleton. Hewan apa itu? Hewan endoskeleton dan exoskeleton. Dia punya dua ini, yaitu pada penyu dan kura-kura. Endoskeletonnya yaitu dia memiliki struktur cangkang yang keras. Penyu, kura-kura ada cangkangnya kan, dan dia juga memiliki rangka atau exoskeleton. Jadi hewan yang memiliki endoskeleton dan exoskeleton itu adalah penyu dan kura-kura. Nah, anak-anak, itulah tadi sistem gerak pada tumbuhan dan pada hewan. Itu kita hanya sepintas saja. Sekarang kita lebih fokus ke sistem gerak pada manusia.
manusia. Nah, sistem gerak pada manusia ini sangat banyak bagian-bagiannya. Apa-apa saja komponen-komponennya itu berbagai macam. Nah, sistem gerak pada manusia, kalau kita sehari-hari pada badan atau tubuh kita ini yang bergerak, ada tangan, ada kaki, ada leher yang bisa menoleh ke kiri dan ke kanan, ada jari-jari yang bisa diputar. Nah, itu dia sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia ini dibagi menjadi dua. Ada sistem gerak pasif, ada sistem gerak aktif. Kalau sistem gerak kalau sistem gerak pasif pada manusia itu adalah rangka, sendi, dan tulang. Jadi kalau yang pasif di tubuh kita ini ada rangka, ada sendi, ada tulang. Bisa kalian rasakan tulang-tulang di badannya atau persendian? Persendian itu yang menghubungkan antara misalnya di tangan ini, nih bagian sendi, bagian kaki juga ada ya. Kalau rangka ini adalah keseluruhan dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia keseluruhan yang utuh. Tuh. Kemudian sistem gerak aktifnya apa? Sistem gerak aktifnya itu adalah otot. Ini ya, ini bagian umumnya. Gerak pada manusia ada yang aktif, ada yang pasif. Nah, nanti kita akan mengupas satu-satu. Rangka itu apa saja, sendi itu apa saja, tulang itu komponennya apa saja, kemudian otot juga apa saja. Itu sangat banyak sekali untuk pertemuan selanjutnya. Jadi sekian dulu pembelajaran kita hari ini anak-anak tentang sistem gerak pada makhluk hidup. Tadi ada yang tumbuhan, ada hewan, dan ada yang manusia. Semoga Anda di rumah selalu giat belajar. Nanti ada tugas dari Ustazah, tapi untuk minggu depan saja Ustazah sampaikan. Pembelajaran kita cukup sampai di sini. Silakan anak-anak tulis di catatannya ya, di catatannya supaya lebih gampang untuk belajarnya. Dan jangan lupa dibaca buku cetaknya, karena di buku cetak itu sudah ada penjelasannya yang lengkap. Itu saja dari Ustazah. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.